Hai, ketemu lagi sama gue Ganindra Bimo di Circle. Dan hari ini kita akan ngebahas segala sesuatu yang berhubungan sama dunia acting, keaktoran, dan juga perfilman Indonesia barengan sama host yang udah gak asing lagi buat kalian. Tapi gue gak tau ini asing atau enggak ya. Langsung aja, ini dia Circle. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Ray Iwana tadi. Walaupun tadi dibuka acaranya sama the one and only Ganindra Bimo ya. Oke, jadi udah ketahuan siapa yang bakalan ngobrol sama gue hari ini. Nah, dia tuh bener-bener kenapa gue undang ke sini karena udah lama banget, tapi jadwalnya padat banget bro, ya kan? Sibuk, syuting terus, tapi alhamdulillah rezekinya makin banyak. Amin. Ya ini dia, Bim bro, apa kabar bro? Baik bro, Sehat ya, bro? Gila. Terima kasih udah Terakhir tuh kita kesini. ketemu udah tayang juga videonya waktu buat persiapan lo 13 bom di Jakarta ya. Itu di salah satu tempat penggemblengan militer. Gue sih seru banget sih sama dia waktu itu. Kita baru, gue lagi bootcamp, kondisi gue lagi patah kaki, patah metatarsal. Yes. Terus gue harus interview di tengah siang bolong. Itu jam 12 kan Betul. interview gue panas banget. Banget. Bagus nih bro, kita interview. Terus dia mau aja. Tapi keren, itu menunjukkan bahwa itu adalah profesionalitasnya seorang Ganindra Bimo. Itu menunjukkan bahwa proxy adalah sesuatu hal yang penting. Karena gue dekat sama dia kayak, ya udah deh nggak apa-apa. Proxy hal yang penting. Jadi harus ada proxy ya kalau mau bujuk orang. Nah, tapi I feel honored banget diundang ke sini sama Thank waktu you itu banget, sempat bro. interview juga sama Asumsi. Karena gue percaya sama new media dan media yang powerful adalah media yang bisa menyebarkan kebenaran sama kebaikan. Jadi kalian menurut gue adalah salah satunya. Waduh, amin. Thank you. Ini juga sebuah kehormatan bisa ada lo karena ini juga fun fact. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama adalah betul tadi karena gue sama Bimo ini udah kenal cukup lama banget gitu, jadi udah bisa dibilang cukup dekat juga gitu karena dia ini adalah my smart brother buat gue jadiin narasumber gue buat skripsi. Kebayang gak sih lo waktu itu? Ada orang out of nowhere mau interview lo buat skripsi gitu. Jam berapa maksudnya? Jam 12, 11 malam 11. abis lo syuting Entertainment News waktu itu. Untung lulus lo ya. Kalau nggak malu banget gue udah jadi narasumber lo nggak lulus. Tapi waktu itu kan gue neliti lo tuh buat ini motif seorang waktu itu lo jadi presenter dan anchor kan waktu itu di situ. Tapi yang sebelumnya itu punya background bukan host dan presenter gitu. Oke. Yang mana lo dulu memang adalah model, terus juga aktor yang merintisnya gue lihat banget gitu. Gue tahu banget lo dari mulai komedi, sketsa komedi waktu itu yang aduh Ojan gitu kan, waduh yang gitu-gitu tuh. Kayak ini siapa sih good looking sendiri di antara orang-orang yang mukanya karikatur gitu. Tapi nah, jadi menarik loh. Apa sih yang waktu itu membuat lo pengen banting setir lah katakan lo? Tantangannya apa sih waktu pas lo merasa gue sekarang dulu aktor dan model pengen nyoba dunia presenting? Oke, jadi sebenarnya gue cerita dari awalnya dulu kali ya. Boleh dong. Awalnya tuh kan gue adalah atlet, jadi panggilan hidup gue, calling hidup gue tuh sebenarnya olahraga. Gue tuh passionate banget di bidang olahraga. Kesukaan gue segala sesuatu yang berhubungan sama transaksi, jadi kayak bisnis, investasi, pokoknya segala sesuatu yang transaksional tuh gue suka. Ya. Jadi gue nggak pernah punya aim untuk jadi seorang quote unquote selebriti, orang yang kehidupannya disorot. Sampai di satu ketika, satu kesempatan, gue ikutanlah casting untuk VJ Hunt di Bandung. Long story short, gue lolos, tapi gue nggak menang. Tapi gue dikasih kesempatan untuk jadi VJ selama setahun, and then gue jadi Yes, VJ juga tuh lo. iya VJ setahun. Tapi logat Sunda gue ngebuat gue banyak banget dapat teguran, banyak banget dapat masukan lah kalau logat Sundanya terlalu kental. Menurut gue saat itu, kenapa salah ya? Bukannya jadi autentik ya kalau jadi diri sendiri. Tapi anyway, industrinya kan emang berbeda kebutuhan kan. Tapi abis dari situ Tuhan ngasih gue jalan yang lain. Gue dikasih kesempatan untuk jadi host di MNC Music Channel. Gue nggak apa kan nyebutin ini. Gak apa-apa dong. Di MNC Music Channel, and then gue lanjut lagi ke Trans TV, ada program namanya Kopransel. Dari Kopransel itu hidup gue traveling terus dan hosting terus. And then di Indosiar gue dapat program judulnya Hitsteria. Jadi itu kayak dahsyat. Jadi hostnya gue, Augie Fantino, sama at that time tuh ada Lolita
Putri sama Luna Maya. Dan job desk gue di situ harus nge-host plus harus lucu. Kayak Raffinya dahsyat lah ya. The biggest problem is gue nggak lucu. Tapi main sitcom. Nah itu dia. Dan di Trans TV gue dapet kesempatan untuk main di Sketsa, which is gue harus acting yang over. Bukan over sih, acting yang bisa ngebangun situasinya jadi komedi. Jadi lucu, orang yang nonton itu bisa menikmati komedi sketsanya. Namanya kan sketsa kan programnya. Jadi bukan elonya yang lucu, tapi lo yang membawa suasana yang ada di sekitar itu jadi lucu buat orang. Atmosferik kali, jadi kayak lucu gitu. Kalau lo Iya. nonton secara keseluruhan itu lucu, tapi kalau personalnya bisa jadi lo nggak lucu. Lo cuma memainkan, lo bukan cuma sih, lo dikasih kesempatan untuk memainkan peran yang membuat atmosfernya jadi lucu. Nah, gue karena terbiasa sama metode jalan gue adalah host itu kan semakin autentik lo, semakin lo bisa merepresentasikan diri lo dan brand dan program dan apapun yang bisa lo definisikan di depan layar, lo semakin dicari gitu kan. Karena dari host lo akan dari host di TV, dulu gue ada TV personality. Habis itu gue cari pemasukan terbaiknya adalah lewat MC off air. Semakin lo autentik, semakin dicari untuk project-project off air. Gue bisa sampai dari Trans TV nih, sorry gue mundur lagi. Dari Trans TV, selain sketsa, gue akhirnya masuk ke net. 2013 sampai 2019, 6 tahun. Gue punya di net itu sekitar 6 program. E-News, ESPN FC, Net Sport. Betul. Net 12 juga lo pernah tuh. Gue pernah jadi Breaking News. anchor. Breaking News tuh deg-degan banget karena waktu itu nggak ada yang available, cuman gue. Jadi gue harus mengabarkan sebuah berita yang urgensinya, urgensinya tinggi, tapi gue ya puji Tuhan gue bisa delivernya. And then ada program apa lagi di sana ya? Pokoknya banyak lah program gue. Salah satu yang paling ngebuat gue semakin diasah terus adalah, maksudnya diasah kemampuan untuk skill untuk hostingnya adalah ESPN FC. Karena ini setiap hari sama entertainment news. Jadi entertainment news itu sehari dulu bisa 3-4 kali. Kebayang nggak? 3-4 kali. Ada plus news pagi, yang siang, sore, malam. Terus ESPN. Betul. Jadi 5 jam dalam hidup gue, dalam satu hari, setiap hari gue hosting, presenting. Kan setiap pekerjaan ada pros and cons-nya. Prosnya adalah ngebuat gue semakin terbiasa bertemu sama kamera. Awalnya gue deg-degan men, gemeter gitu ngeliat kamera, wah tangan gue dingin. Sampai di titik gue ngebuat, sampai mungkin di titik sampai gue kalau mau show itu udah nggak ada, bukan nggak ada antusiasmenya, udah nggak ada strumnya lagi, kayak nggak ada sparknya tuh udah hilang. Tapi lu draining gak sih waktu itu? Ya tadi lu bilang sehari lo tuh hidup lo abis buat nge-host gitu. Gue sih udah draining banget ya, gue aja sehari nge-host kayak gini aja udahannya pengen istirahat dulu, capek. Draining ya, gue karena gue suka sama apa yang gue kerjain. Karena gue I build from scratch bro, jadi gue dari keluarga yang biasa-biasa aja, gue harus merangkak banget bahkan untuk makan satu hari aja gue, untuk makan aja kadang gue mesti motek mie instan untuk gue bagi dulu. Gue sempat ngalamin masa-masa itu, gue ngutang di bubur kacang hijau depan kosan gue gitu, sampai udah sebulan baru gue bayar. Jadi gue ngalamin lah masa-masa struggling di dalam hidup gue, fase itu gue ngalamin. Itu yang ngebuat gue bersyukur banget sama setiap pekerjaan yang gue dapetin. Salah satunya yaitu, walaupun schedule gue padat, tapi gue nggak drain karena gue menikmati banget, enjoy banget. Enjoy, tapi di satu sisi akhirnya gue ngerasa kayaknya gue butuh challenge lain nih di luar presenting, karena comfort zone. Jadi itu dia, gue bukannya drain tapi gue justru itu di zona yang nyaman banget buat gue. Dan gue ngerasa kemana lagi gue harus berkembang ya. Bola udah, beritain dunia showbiz udah, MC udah, apalagi yang mesti gue lakuin nih. Stage besar waktu itu gue sempat ditawarin, tapi satu dan lain hal karena schedule yang setiap hari itu ngebuat gue kayak gue harus milih. Sampai akhirnya gue mesti berkembang ke arah mana lagi ya. Gue ngerasa waktu itu masih muda, waktu itu masih 20-an. Ya, walaupun sekarang
ternyata gue memahami bahwa umur tuh cuman angka aja gitu. Cuma pada masa itu gue berasa bahwa wah, kalau gue di masa depan gue harus investasiin dari sekarang nih sebanyak mungkin kesempatan gue untuk mengaktualisasi diri. Kalau gue mentok di zona nyaman gue sebagai seorang presenter, gue ngerasa ada yang kurang dalam hidup gue gitu. Kalau Tuhan udah nitipin satu talenta, sebisa mungkin gue akan balikinnya gitu ya, quote unquote 5 talenta, apalagi yang bisa gue lakuin. Akhirnya salah satunya gue nyobain acting. Dan gue pikir acting sama seperti gue lagi MC off air, dapat script, gue baca, gue pahamin, bisa lah gitu kan, gue keluarin aja sesuai dengan capacity gue. Ternyata acting gak kayak gitu bro. Dan once gue tahu acting gak kayak gitu, acting yang bener gak kayak gitu, itulah titik dimana gue jatuh cinta berat sama dunia acting. Jatuh cinta berat banget karena gue, ini mengutip kata-katanya Muhammad Khan ya, gue bisa merasakan yang namanya wisata karakter. Jadi gue bisa memberikan kesempatan kehidupan untuk setiap karakter yang gue mainkan. Gue punya hidup gue sendiri dan gue punya privilege untuk menghidupkan karakter-karakter yang gue mainkan. Itu kayak it's a privilege aja sih buat gue. Lo bisa menjadi diri lain yang bukan diri lo. Yang ada diri guanya tapi di area karakter lain gitu. Seutuhnya atau bener-bener beda banget sama hidup gue seutuhnya. Jadi itu jawabannya. Panjang ya jawabannya ya. Emang selalu enak didengar, gila, emang pintar banget ya. Oke. Nah tapi tadi lo udah bilang lo host showbiz dan olahraga. Lebih susah yang mana menurut lo? Semuanya punya tantangannya sendiri-sendiri. Yang showbiz itu karena waktu itu gue mulai acting itu tahun 2013 dan gue mulai masuk net itu jadi host E-News. E-News dulu ada tagline-nya, Entertainment News ada tagline-nya, no gossip. Jadi kita nggak gosip, jadi bener-bener ngomongin soal berita yang berhubungan sama dunia selebriti tapi sesuai faktanya. At that time gue mikir kayak, oh nggak gosip berarti apa-apa nih teman-teman gue omongin gitu kan. Dan di 2013 gue mulai karir gue sebagai seorang aktor. Gue mencoba untuk menjadi seorang aktor. Dunianya kan di situ-situ aja kan bro. Ketika gue main, circle-nya itu lagi kan. Bahkan sampai sekarang seperti itu. Betul. Dan ketika gue main sebuah project, let's say gue tergabung dalam project A gitu. Temen gue deket sama lo di project A. And then gue besoknya harus memberitakan berita tentang lo. Even gak gosip, tapi gue ngerasa, challenge banget ya. Pemilihan kata-katanya. Karena kenal. Tapi privilege-nya adalah ketika ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, telepon itu kayak gue bisa pakai jalur itu kayak, bro, boleh nggak gue telepon lo nanti di acara gue untuk klarifikasi, atau gue butuh statement lo soal satu hal yang perlu lo jelasin nih. Oh, oke. Karena tadi proxy kan. Betul, itulah. Proxy itu penting banget sih. Jadi masalahnya trust juga. Itu tantangannya kalau di Entertainment News dulu. Kalau di bola, gua memainkan sebuah karakter. Nah itu dia sebenarnya memulai memainkan karakter. Bos Asumsi loh waktu itu ya. Iya, sama bosnya Asumsi. Siapa namanya? Lupa gue. Katanya terkenal ya sekarang ya? Siapa? Juga Onesia, saya Syahan siapa gitu namanya? Prince ya, Pangeran. Prince. Oh iya Pangeran. Sorry. Prince. Sorry banget gue ingetnya. Sorry. Ya itu dah. Katanya terkenal sekarang. Iya. Canda ya Nge. Ya gue satu program sama Pange. Dan di ESPN FC itu gue bukan dituntut, bukan dipaksa, dikasih challenge sama produser gue namanya Gita. Bukan Gita Wirjawan ya, namanya Mbak Gita. Pak Gita, saya ngefans banget sama Pak Gita. Nah produser gue waktu itu Mbak Gita sempat ngomong, gimana kalau lo bikin karakter yang beda dari host olahraga yang stereotype, yang kaku, bukan kaku maksudnya yang dewasa, yang serius banget gitu. Gimana kalau lo keluar dari zona itu, paradigma itu, kalau host olahraga tuh harus lempeng. Betul. At that moment, jadinya ya, iya, at that moment ada Valentino Jebret Simanjuntak juga ajaib kan. Iya. Ada gua ngapain ya? Udahlah gua jadi host yang childish aja deh, yang punya
yang punya satu klub bola yang akan gue pertahankan mati-matian gitu. Dan ternyata itu impact-nya lumayan pada saat itu ya lumayan oke gitu di ESPN FC sama di Netsport. Jadi orang ada yang nge-hate gue, bukan nge-hate sih, dia sebel sama gue karena cara penyampaian gue seakan-akan fans yang garis keras banget, tapi di satu sisi mereka tahu kalau ini kan show juga ini. Iya. Dan salah satu yang top di show itu adalah Pange dengan klubnya MU ya? Pange itu MU kan? Lo apa? Gue Barcelona. Gue tuh Messi sentris sebenarnya. Sentris. Mendadak Registan ya. Iya, gue Messi sentris sih. Mau klubnya apa, pokoknya gue Messi. Tetep. Terus salah satu yang produk paling suksesnya adalah semuanya sukses sih di sana. Salah satunya adalah Coach Justin. Itu juga coach dari. Banyak hatersnya ya, Coach ya. Tapi fans militannya juga banyak. Coach Justin. Yes. Gitu. Kalau tanya pertanyaannya tadi balik lagi lebih susah mana, semuanya punya challenge sendiri. Tapi kan kok bola tuh atau olahraga itu kan khususnya bola tadi ya, itu kan serem ya, maksudnya dia udah kayak agama kalau di Indonesia. Lu setuju kan kayak gitu ya? Setuju. Challenge juga nggak tuh? Ya di situ challenge iya, ya. kan? Menurut gua ketika lu bisa ngedobrak paradigma itu ya coba aja gitu. Tapi ternyata But it works for you. Gua juga termasuk orang yang kalau baca komen-komen itu nggak yang dibaperin gitu, kayak misalnya dikata-katain gitu kan. Ini kan dikata-katain sebagai karyanya karyanya bukan personal ke gua. Kalau udah nyerang personal biasanya gua bro itu kan show gitu. Jadi tapi kalau ngata-ngatain secara dasar lo host kampret misalnya gitu ya, itu kan gitu. Gue yang kayak lucu aja. Iya, buat lucu-lucuan doang. Sebenarnya haters tuh tergantung gimana kita ngerespon sih. Kalau kita ngeresponnya jadi hate lagi ya jadinya friksinya makin gede. Kalau kitanya bercanda-bercanda mereka juga ya emang ya udahlah gitu. Lucu aja, lucu-lucuan konyol aja gitu. Nah tapi kita tadi aktor, sekarang ke dunia aktor lo nih. Titik apa sih yang bikin sih? Titik apa sih yang bikin lo ngerasa ini harusnya duduk di sini nih ya, Nikola Saputra, Reza Radian. Lu kan 11-12 kan? Aduh, sama Pange. Reza udah, Reza sekarang belum. Jadi nggak cuman kan lo, titik apa sih yang bikin lo makin mantep yakin untuk lo tuh jadi seorang aktor? Siapa orang yang terus nge-push lo nih dibalik lo? Kenapa gue pengen banget jadi seorang aktor? Selain tadi kita ngomong soal wisata karakter, salah satu yang buat gue pengen terus achieve adalah ternyata banyak banget secara garis horizontal yang bisa gue dapetin dari ilmu keaktoran. Ketika gue ngerasain gue udah bisa nih di ranah sini, ternyata ada loh cara lain untuk mendelivery sebuah rasa dalam keaktoran. Ada cara ini, cara itu. Kalau orang yang serius banget gitu ngomong methods. Tapi kalau gue sih ya gue ngejalaninnya dengan proses dan belajar. Menurut gue keaktoran adalah sebuah proses seperti berlayar, kayak sailing. Walaupun lu udah tahu ujungnya, tapi yang dinikmatin adalah proses berlayarnya. Jadi kayak kenikmatan berlayarnya dalam keaktoran itu yang ngebuat gue pengen terus berlayar di dunia itu. Kalau di presenting, gue sempet ada di momen dimana ini gue ya, koreksi gue kalau gue salah. Dan ini emang pure dari apa yang gue rasakan. Ada yang teman-teman mengambil sikap lain juga nggak apa-apa, karena itu kan semua orang punya preferensi masing-masing ya. Kalau gue ngerasa saat itu achievement tertinggi gue ketika jadi seorang presenter adalah uang. Jadi sedangkan gue ngerasa goals gue, visi gue, misi gue harus lebih besar daripada uang. Supaya gue nggak menuhankan atau mengilahkan uang gitu. Kalau udah kayak gitu gue jadi tenggelam nanti sama yang ditawarkan sama dunia gitu. Tapi akhirnya gue milih untuk keaktoran, sailingnya lebih menarik. Bukan berarti dunia keaktoran tidak menawarkan hal yang sama, tapi proses sailingnya itu buat gue menyenangkan. Seru lah, ada gini, let's say gini. Jadi MC, lo dikasih cue card seminggu sebelumnya, and then gue ada rehearsal 1-2 kali. Ini bahkan sekarang rehearsalnya 1 jam 2 jam sebelum proses gitu kan, sebelum hari H-nya, sebelum gongnya. Tapi kalau acting jadi seorang
jadi sebuah karakter lu dikasih proses observasi 3 bulan. Terus dikasih proses reading gimana caranya lu bukan hanya berubah tapi menjadi karakter itu. Itu tuh buat gue kayak wow, powerful banget ya. Hebat banget itu aktor-aktor yang selama ini gue tonton. Bukan hanya aktor luar, aktor Indonesia juga gila-gila gitu maksud gue. Wow. Itu yang buat gue kayak gue mau belajar jadi kayak mereka. Gimana ya gitu. Nah, itu yang buat gue sailing deh. Dan never ending sailing proses buat gue. But Kick and Love itu kan jadi film debut pertama ya itu ya. Itu sama Denis Adiswara. Yes, betul. Nah itu gue penasaran gimana awalnya waktu itu nerima project film itu sampai karena itu jadi debut tuh dan sekarang lo jadi Ganindra Bima kayak sekarang. Jujur banget. Gue tuh lupa prosesnya seperti apa, tapi gue inget main sama siapa aja. Itu ada Ibnu Jamil. Ibnu juga salah satu talenta besar Indonesia, tuh bisa presenting jago ya kan, ngomongin bola jago. Survive di industri sampai sekarang dan jadi teladan gitu, gokil tuh Ibnu. Oke, ada Ibnu, ada Denis Adiswara, ada Sharon. Yes. Sisanya gue lupa dan udah so long time ago. Iya udah lama banget tuh kayak 10 tahun lah, 2013 kayaknya. Ya gue udah lupa lah prosesnya kenapa gue bisa terpilih situ, tapi itu yang ngebuat gue tertarik untuk nyobain jadi aktor tuh kayak gimana. Dan itu yang gue bilang tadi, gue cuma baca skrip, gue lakuin. Itu cerita tentang futsal gitu lah bro. Tetap ada olahraganya ya. Dan itu gue langsung jadi peran antagonis. Nah speaking of antagonis, jadi banyak yang bilang kalau gue punya intimidating presence. Emang iya ya? Enggak kan padahal kan? Mata lo deh. Masa sih? Dia nyaremin gak? Kayak preman pasar gak? Masa sih? Kayak mukul orang aja ya. Ternyata bener ya? Betul bro. Gue memvalidasi langsung dari pertanyaan-pertanyaan di sini, ternyata dijawabnya dengan mata-mata jujur. Bener. Bahkan gue nanya ke dia gini, intimidating. Dia sampai gemeter lo tadi bro. Jawab, sampai, lu nanya ke gue ya? Kenapa bro? Oh, ternyata bener ya? Nah itu gue jadi antagonis. Ya, gue tapi jadi kan kayaknya benar sih karena lo di Serigala Terakhir 2 itu juga lo wah gila sukses banget kan lo jadi Gituan ya. Reno di situ. Jadi bahkan lo dapat penghargaan dari TV program Made in Asia ya kan sebagai best supporting actor di situ. Tapi itu gue ambil kreditnya bukan buat gue tapi untuk semua tim yang terlibat, terutama untuk Tommy Dewo, untuk tim Serigala Terakhir ya, semua Abimana dan lain-lain, karena gue nggak percaya arti kata menang sendiri. Gue menang tuh untuk satu whole Wolfpack-nya itu menang. Nggak ada Wolfpack-nya nggak akan ada piala. Tapi lo nyaman nggak memerankan tokoh antagonis dengan image lo memang udah antagonis di mata lo? Padahal dia baik lo aslinya lo. Gak gue bantu klarifikasi lo. Tapi nanti lucu ya, gue punya cerita-cerita soal stigma. Tapi nggak apa-apa, menurut gue itulah tantangan yang konsekuensinya harus diambil dan harus dijalanin ketika pertama kali gue mau tato dan nyokap gue bilang, lu siap dengan tato karena lu akan hidup dalam stigma seumur hidup lu. Gue ngeliat waktu itu, emang iya ya orang punya tato tuh capnya premanisme, kekerasan, kejahatan. Someday harus ada orang yang punya tato hidupnya penuh prestasi. Gue tuh otaknya cuma gitu doang.